saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan sebuah video. Sisters, I would like you to do me a favor. If Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement, anywhere in your Bible, any version of the Bible where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. And by God, even tonight. Dari video tadi kita melihat sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh penceramah tersebut, dan sesungguhnya banyak juga penceramah lain yang melontarkan pertanyaan yang sama, termasuk Dr. Zakir Naik. Di dalam ceramah-ceramah beliau, dia sering melontarkan pertanyaan yang sama. Apakah ada di dalam kitab suci sebuah statement atau pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Bagaimana kita menjawab pertanyaan yang demikian? Kita ambil contoh dari kehidupan kita yang biasa. Orang-orang yang kaya seperti Bill Gates itu tidak pernah memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai orang yang kaya. Bill Gates itu disebut kaya justru oleh orang lain. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia kaya, cerita ke orang lain, itu cuma dua kemungkinan. Pertama, dia itu sangat sombong karena dia menceritakan tentang kehebatannya. Yang kedua, mungkin dia agak sedikit dipertanyakan apakah dia normal atau tidak. Karena ada orang yang seperti itu menceritakan saya begini-begini ternyata berbohong, ada gangguan. Dan Yesus yang diimani oleh umat Katolik, umat Kristiani pada umumnya sebagai Tuhan, tidak masuk dalam dua kategori itu. Yesus bukan orang yang sombong, tetapi Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia tidak menunjukkan. Karena itu kalau kita membaca Injil, terutama mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, Yesus selalu melakukannya secara tertutup. Dan Yesus meminta kepada orang itu supaya tidak menceritakan kepada orang lain. Mengapa? Karena Yesus tidak mau tidak mau memamerkan kehebatannya, walaupun dia bisa melakukan apa saja untuk orang-orang yang dia temui. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang normal, yang waras. Karena itu, kalau kita melihat di dalam salah satu Injil, di Injil Matius, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dalam ayat ini sudah sangat jelas. Yesus tidak mau mengatakan saya Tuhan, saya Mesias yang diutus Allah, yang diramalkan di dalam perjanjian lama. Dia mengatakan kamu ceritakan, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, dan lain-lain. Yesus ingin supaya Yohanes berpikir, oh kalau ada tanda-tanda ini berarti ini benar orangnya. Inilah yang dinantikan oleh orang Israel. Inilah Mesias yang diutus oleh Allah. Jadi Yesus tidak mau menyatakan siapa dirinya, tetapi mengajak orang, terutama Yohanes yang mengutusnya, supaya dia berpikir dan mengambil kesimpulan. Jadi Yesus tidak pernah memamerkan kehebatannya. Dan saya teringat kesaksian dari Intan. Di dalam salah satu video kami di Kantus Channel,
Intan ini adalah seorang gadis Muslim, kemudian memilih untuk menjadi Katolik. Mengapa dia menjadi Katolik? Salah satunya adalah ketika dia membaca buku pelajaran agama Islam kelas 3, di sana diceritakan bagaimana Isa Al-Masih, Yesus itu menyembuhkan orang sakit dan juga membangkitkan orang mati. Si Intan ini sangat penasaran, loh, siapa dia ini? Kenapa dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membangkitkan? Tentu ini orang biasa. Dan di dalam pencariannya, ternyata Intan menemukan Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Yesus pernah mengatakan sembahlah aku? Tentu tidak. Tidak ada pernyataan itu. Tetapi sikap orang-orang kepada Yesus menunjukkan bahwa Yesus benar-benar disembah. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil. Di sini diceritakan bahwa ada orang Majus. Jadi ketika Yesus lahir, itu ada orang Majus. Mereka adalah orang yang hebat karena mereka datang dari jauh untuk menjenguk bayi Yesus. Dan ketika mereka sampai, di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah. Artinya apa? Jadi ketika dia masih kecil saja, itu orang dewasa, orang tua datang dari jauh, datang sujud menyembah. Jadi Yesus memang tidak mengatakan sembahlah, tetapi orang melakukan itu, orang menyembah dia. Jadi ketika masih kecil, Yesus itu sudah disembah oleh orang tua, orang dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca Yesus dicoba di padang gurun dalam Injil Matius bab 4, kita lihat di ayat 7. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini iblis sedang mencobai Yesus. Dan lihat jawaban Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Yang sedang dicobai oleh iblis itu adalah Tuhan Allah. Kemudian berikutnya di ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus menegaskan kembali bahwa yang sedang dicobai oleh iblis itu, jadi di sini sebenarnya iblis minta Yesus untuk menyembah iblis. Tetapi Yesus menegaskan bahwa justru iblislah yang harus menyembah Yesus. Dan di bagian terakhir di ayat 11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Malaikat itu adalah pelayan Allah. Jadi kalau malaikat itu melayani Yesus, kita bisa berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang juga layak disembah seperti Bapa di surga. Jadi dengan demikian, kalau ada pernyataan-pernyataan yang demikian, kita sebagai orang Katolik bisa memahaminya, kita juga bisa menjelaskan sehingga orang lain mengerti. Terima kasih, Tuhan memberkati.